bisnis fashion itu kan nggak mudah juga. Iya. Kadang butuh kreativitas, butuh modal yang besar sometimes gitu kan. Dan yang paling penting adalah saingannya tuh banyak banget gitu loh. Betul. Apalagi batik, konveksi atau fashion designer, apapun itu. Apa yang membuat seorang Mbak Anda ini optimis menjalankan bisnis ini, apalagi memilih dan menekuni bisnis ini? Itu apa modalnya? Pertama harus berani sih. Modalnya harus berani. Pastinya kalau berani, biasanya udah ready untuk bikin bisnis tapi maju mundur kan. Itu modal pertama tuh berani. Awalnya itu dulu aku tuh jualan baju anak, tapi ngelihat baju anak terus Amsyong, bazar lagi Amsyong. Terus aku ngelihat nih potensi batik kok kayaknya naik ya. Langsung aku banting setir. Aku backgroundnya tuh graphic design. Jadi pas pertama kali ngeliat batik kan warnanya tua-tua ya gitu. Aduh kok tua banget ya, bisa nggak dimudahin dikit? Semua pengrajin di situ pada nggak mau. Soalnya kalau batik itu warna tua itu supaya makin lama dia akan mudar. Kalau warnanya udah muda duluan, pucet dong gitu. Nah tapi ini pengrajin ini mau, ayo coba, yaudah dicoba. Dari situlah, ya itu modal berani maju, berani riset, berani nyemplung ke pasar. Waktu jualan juga bener-bener aku pertama kali tuh ketemu customer langsung, nanya dulu sukanya kayak gimana modelnya. Dari situlah, oh ternyata orang tuh nggak perlu yang tampil cantik anggun gitu loh. Orang mau yang dia cantik apa adanya, cantik versi dia. Nah itulah diselipin tuh lah. Pertama diselipin dikit-dikit ke tepas selira, tapi makin lama mulai kebentuk lah identitas, brand DNA-nya. Nah itu sudah terlihat dari produknya. Gitu. Jadi kalau boleh aku bilang, sebenarnya kuncinya adalah tadi dari motivasinya adalah karena bisnis yang sebelumnya pernah digeluti itu nggak berjalan, Amsyong tadi gitu kan. Itu kemudian keadaan mendesak untuk berpikir harus bagaimana mencari jalan keluar, banting setir melihat peluang bisnis yang lagi in, yaitu batik. Iya. Itulah yang kemudian karena keadaan itulah yang mendorong seseorang kemudian mengambil langkah berani untuk membuka bisnis baru. Waktu itu ya? Ke batik. Terus pastinya kalau bikin bisnis tuh kan harus ada goal ya, bukan cuma cuan. Kalau cuan tuh udah pasti jelas orang mau profit dong, cuan. Kalau untuk aku pribadi itu karena orang-orang di Bojong, penjahit. Bojonggede. Iya, Bojonggede. Aku kecil di Bojonggede. Jadi aku kenal ibu-ibunya dari yang aku kecil sampai sekarang, dari penjahit, yang tukang payetnya juga ibu-ibu di sana. Dan dari situ kayaknya kita bisa nih kolaborasi gitu. Jadi bikin bajunya di sana, memberdayakan ibu-ibu di Bojonggede untuk membantu kita di tepas selira. Berapa orang yang sudah dikaryakan Mbak dirangkul untuk jadi bagian dari tepas selira ini? Total kalau untuk timnya sekarang 10 orang. Itu dari ibu-ibu itu ya? Oh, ibu-ibunya mungkin sekitar 4 atau 3 gitu. Itu di tim intinya, tapi belum ada tukang jahit, tukang payet, dan itu nyebar di seluruh Bojonggede. Dari panggilan sosial dan juga keberanian tadi, intinya sampai saat ini bisnis ini menghasilkan nggak Mbak? Apakah sesuai ekspektasi dan harapan sebelumnya? Semakin lama semakin di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi artinya lebih baik ya? Lebih baik, pastinya lebih baik. Yang awalnya memang nyemplung buat, waktu itu pertama kali di bazar nyemplung cuma buat jualan batik aja, makin kesaring, terus dapat kesempatan banyak banget dapat kesempatan. Salah satunya yang di Juragan Zaman Now ini banyak banget dapat kesempatan yang dulu awalnya aku pikir kayaknya cuma jualan aja deh gitu, kayak cuma buat kebutuhan sehari-hari aja gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.